Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama saudara-saudara kami PWI Laskar Sabilillah Laskar Kolocokro Kabupaten Kudus menyatakan sikap. Kita dengarkan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami merasa prihatin terhadap pemberhentian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam kepengurusan PBNU tanpa dasar yang jelas, yang merupakan langkah yang tidak arif dan bijaksana dan terkesan semena-mena yang dikarenakan dari penelitian nasab habaib yang selama ini tidak nyambung ke Rasulullah SAW dan tidak terbantahkan oleh kalangan Habib itu sendiri. Maka sebelum ada kajian nasab, sejarah, dan tes DNA habaib yang diselenggarakan lembaga-lembaga resmi yang netral serta disahkan pemerintah negara Republik Indonesia, kami PWI LSPD Kudus menyatakan akan terus mendukung, akan terus mengawal terhadap kajian nasab habaib tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. PWI LSPD Kudus semangat, tetap semangat, tambah semangat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah pernyataan sikap dari saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Kudus. Melihat fenomena yang terjadi hari ini tentang pemecatan secara halus PAW yang dilakukan PBNU kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga dalam kepengurusan LBM yang terbaru ini nama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak muncul lagi. Ini terlalu berlebihan dan ya kelihatan banget bahwa PBNU, potret PBNU sekarang itu mukibin, sangat condong kepada mereka dan berkomitmen. PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Kudus berkomitmen tetap setia mengawal tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sampai ada lembaga resmi yang netral yang di situ itu membahas tentang polemik nasab ini, sehingga memutuskan bagi orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi hari ini harus bisa membuktikan entah itu melalui tes DNA atau yang lainnya, memverifikasi by data. Jadi selama ini Habib Ba'alwi ini itu yang mengisbat itu golongan mereka saja yang terkenal dengan wadah atau organisasi Robitoh Alawiyah, kan gitu tuh. Berarti apa? Yang mengisbat nasab mereka nyambung kepada Nabi itu ya golongan mereka sendiri. Nah ini kan tentu tidak fair. Dan fakta di lapangan, banyaknya kabib-kabib yang mengaku sebagai cucu Nabi ini berperilaku meresahkan. Mulai dawir, terus mulai jualan yang di situ itu harganya itu abnormal, tidak normal. Di pasaran umumnya 50.000, jualnya 500.000. Ini kan meresahkan dan menakut-nakuti orang. Menakut-nakuti bagaimana? Ya mengaku sebagai cucu Nabi, cucu Nabi Muhammad SAW, dan kita semua tahu tentu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah panutan umat Islam atau Nabi umat Islam semuanya. Dan ini senjata yang luar biasa, bisa menghipnotis umat Islam tentunya, sehingga
mereka yang keberatan itu tidak bisa menolak. Contoh, jualan minyak yang harganya di pasaran 50.000 tapi dijual 500.000. Karena mengaku sebagai cucu Nabi, tidak bisa menolak karena takut kualat dan lain sebagainya. Akhirnya dibelilah. Dan akhirnya apa? Ya, suatu ketika ketemu Khabib akan umpetan, akan sembunyi kan gitu. Bahkan kiai-kiai yang sering dipalaki Khabib itu setiap ada Khabib dari kejauhan pasti sembunyi. Ini salah satu perilaku yang ditonjolkan oleh para Khabib Dobolowi yang selalu dawir, yang meresahkan masyarakat, meresahkan umat. Dan ini fakta, ini real di lapangan gitu loh. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Ada yang menghipnotis perempuan dengan mengaku sebagai cucu Nabi, sehingga apa yang diinginkannya itu tidak bisa ditolak gitu loh. Ini seharusnya menyadarkan kita semua bahwa orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi itu memanfaatkan statusnya untuk mempengaruhi, untuk pokoknya melicik orang, dan pokoknya perbuatan-perbuatan yang di situ itu jelas ini pelanggaran. Karena meresahkan sih dan menimbulkan korban gitu loh. Tentu ini suatu persoalan yang serius. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha untuk meluruskan ini semua. Dan kita semua tentu sudah tahu bagaimana tabiat perilaku mereka. Seharusnya Robitoh Alawiyah sebagai wadah yang menaungi mereka ini bisa menertibkan. Selama ini kan seakan-akan ada pembiaran dari mereka. Seakan-akan tidak ada tindakan apa-apa. Ya contoh, ada salah satu oknum Habib yang tugasnya itu mencaci maki pemerintah. Terus apakah kita pernah mendengar nasihat atau bantahan dari Habib yang terkenal kalem, yang kalau berbicara wawasan kebangsaan itu sampai ndaki-ndaki, sering mengadakan sarasean dialog kebangsaan. Wah, NKRI harga mati. Apa ada statement balasan, nasihat? Tidak ada. Ternyata dari fakta-fakta yang terjadi, mereka itu satu kesatuan. Dan ini menurut kami ini ancaman yang serius untuk bangsa dan negara kita. Makanya kami sepakat dengan saudara-saudara kami yang dari Kudus ya, sebelum ada lembaga resmi yang netral, tidak pro sana, tidak pro sini ya, ini bikin acara untuk merumuskan semuanya. Contoh, Habib yang mengaku sebagai zuriyah Nabi itu harus diverifikasi. Itu harus melakukan tes DNA umpamanya biar jelas. Nanti kalau sudah lolos verifikasi silahkan. Kan gitu loh, silahkan mengaku Habib. Itu pun ada mekanisme, ada norma-norma yang harus dipatuhi, ditertibkan lah, intinya seperti itu. Kalau sekarang itu Robitoh Alawiyah itu kan tidak bisa berbuat banyak. Mereka itu cuma tongkrong, seakan-akan tugasnya cuma mencatat tok. Dan mereka sering ngomong, tugas kami cuma mencatat silsilah para Habib ini kan gitu tuh. Nah ini apa-apaan mending bubar saja, nggak usah karena menertibkan itu, berani bikin organisasi ya harus berani bikin ADART. Di situ ada ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang harus dipegang bareng-bareng. Semua melanggar dicabut statusnya, kan enak. Nah ini seakan-akan ada dibiarkan, dan semakin kesini semakin menjadi-jadi. Kalau ulama-ulama kita tempo dulu mungkin percaya khusnudon, karena perilaku mereka itu masih normatif lah, masih punya etika, masih berakhlak, sampai
ceritanya dulu itu Habib itu tidak berani ceramah karena menghormati pribumi, kiai kampung. Tidak berani bikin pondok karena menghormati kiai pribumi yang bikin pondok. Tapi hari ini kan 180 derajat bertolak belakang dengan arogansi mereka. Mereka tidak segan-segan bahkan mencaci maki kiai pribumi seenak semaunya sendiri. Gus Dur pun tidak luput dari cacian dan makian mereka. Tentu ini menjadi catatan tersendiri buat kami untuk terus menyuarakan. Kami sepakat dengan saudara-saudara kami yang ada di Kudus ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Laskar Kolo Cokro Kudus. Kita kawal terus sampai kapanpun dan tetap semangat. Sekalipun Kiai Imad dipecat di PAW oleh PBNU, kita harus tetap berkhidmah. Kita harus tetap mengawal ini karena apa? Ini kalau tidak diselesaikan, ini berbahaya untuk bangsa dan bernegara kita. Dan alhamdulillah, semenjak polemik nasab ini bergulir, pendawiran ini anjlok. Pendawiran anjlok, saya pastikan anjlok. Kabib-kabib yang dulu pede dawir dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, hari ini mereka pucat pasi, tidak punya nyali untuk dawir lagi. Dan ini salah satu dampak polemik nasab. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Selamat kepada saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua yang ada di Kudus. Tetap semangat dan tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.